serahkan semua khawatiranku, ku milikmu.
Tuhan lebih lagi. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap kami Tuhan. Kau tutup mulut kami Tuhan yang kuasa darah-Mu yang kudus. Kau pagari kami Tuhan dengan malaikat surga-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami semakin lebih lagi dengan ketulusan hati kami untuk kami memuji. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara. Pada pagi hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri.
kesaksian untuk kita semua. Mungkin selama 1 minggu ini ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan maju ke depan. Shalom. Saya merasakan Tuhan itu luar biasa. Terima kasih Ibu, selamat datang. Saya senang sekali ada teman dari Jakarta datang. Saya ngerasa saya ada saudara yang jauh datang bersama saya. Terima kasih. Cuman sayang sekali kita nggak dapat tertawa-tawa ya. Kalau deket kan gampang tertawanya. Kalau agak jauh, kita agak susah kesananya ya. Gimana? Ibu bapak di sana dingin? Dingin ya. Daripada di Jakarta panas ya. Kalau saya pulang ke Jakarta pasti saya sakit. Kata anak-anak saya sombong, katanya udah lama. Kan emang orang Jakarta kok bilangin. Ya, saya bilang di sini dingin. Di sana hawanya panas. Setiap hari full AC. AC terus 24 jam. Lama-lama semua badan kita keriting. Sakit sana, sakit sini. Tapi puji Tuhan, kita dapat di sini. Kita menikmati sekali udara di sini. Ya. Firman sama ini aja mau pindah sini. Saya bilang, ayo pindah gitu. Shalom, saya mau bersaksi betapa Tuhan baiknya dalam kehidupan kami berdua. Sungguh teramat baik. Dia benar-benar luar biasa dalam kehidupan kami berdua. Dia pelihara kita, dia sembuhkan kita. Mujizat demi mujizat yang kita rasakan, Tuhan menyertai kita. Seperti terakhir ini mungkin jemaat yang lain pernah mendengar. Ya, yang saya boleh kesaksian tentang kamu ya? Boleh ya? Oh boleh, terima kasih. Nah, pada berapa bulan yang lalu, 2 atau 3 bulan, itu dia mau buang air kecil, sakit sekali. Sakit banget, saya lihat dia sakit itu, saya sangat menderita. Lalu saya pikir saya kalau ke dokter pasti dokter ada aja yang dites. Nah, saya bilang sama dokter yang di Jakarta, kita punya teman, ini suami saya sakit sekali. Kalau buang air kecil, terus dia buang air kecil. Kata dokter bilang, namanya dokter Janet, itu prostat. Saya sedih sekali pada saat itu dibilang begitu. Itu saya berdoa, Tuhan, Kau Allahku yang penuh mujizat, Kau Allahku yang penyembuh. Kalau Kau telah gantikan saya jantung yang baru, Kau pun akan beri kesembuhan suami saya prostatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus saya serahkan semuanya sama Tuhan. Kalau kita berdoa udah serahkan semuanya sama Tuhan, harus berserah. Jangan dipikir di sini. Serahin semuanya sama Tuhan. Jangan logika kita main, gak akan ada mujizat. Kita serahkan semuanya. Terus kita kegiatan yang lain, suami saya juga. Saya bilang, ya yang percaya Tuhan udah sembuhin. Amin. Terus saya bilang, dok, ini kalau bisa nahanin sakit itu apa ya? Saya punya. Saya kasih dia 1 butir aja. Saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, obat ini menyembuhkan suami saya. Amin. Saya kasih dia minum. Sampai hari ini dia sembuh. Gak ada prostat dalam nama Yesus. Amin. Oh, Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita setiap anak-anaknya percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Jangan separuh-separuh ikut Tuhan. Jangan hari Minggu, saya ada bisnis hari ini gak bisa saya ke gereja. Minggu depan masih ada hari lain. Hari Minggunya gak ke gereja.
karena cuannya banyak minggu ini. Nggak boleh itu kita lakukan. Akhirnya apa yang kita dapatkan? Akhirnya cuannya nggak ada, hati kita kecewa. Kalau kita ada hubungan bisnis apapun, dulu ya Tuhan cari dia dulu, datang dulu ke rumahnya. Selanjutnya baru kita lakukan yang lain. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan sangat teramat senang, sangat teramat senang. Itu yang saya rasakan kita berdua. Kita berdua pensiunan, tapi kita berdua seperti jutawan. Amin, amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Semua Tuhan cukupin dalam kehidupan kita. Boleh katakan, oh ini gimana, tapi nggak pernah kita hidupnya kekurangan. Selalu Tuhan pelihara kita. Dan saya merasakan berkat itu mengejar-ngejar kita berdua. Amin, amin. Itulah di hari Natal ini kita harus benar-benar bersungguh-sungguh cari Dia. Andalkan Dia dalam kehidupan kita. Dalam apapun dalam kehidupan kita, andalkan Dia. Dia, ingat, Dia selalu ada buat kita kalau kita cari Dia. Amin, amin. Itu kesaksian saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mungkin ada yang menyaksikan cerita kasih Tuhan lagi. Baik, kalau nggak ada, kita mau memuji Tuhan lagi. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Biar lebih semangat, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bilang ke kiri kanannya, Tuhan mengasihimu. Baiklah, kita akan siapkan diri kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Jalan-jalanmu Tuhan bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri bernanti Kau-Nya. Saatnya terbaik sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri bernanti Kau-Nya. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri bernanti Kau-Nya. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri bernanti Kau-Nya. Ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela
Kadang-kadang kami tidak mengerti tentang Engkau, Tuhan. Tapi Engkau tetap Allah bagi hidup kami. Ini kami umat-Mu, Tuhan. Setiap kami kadang-kadang dalam hidup kami, kadang-kadang kami tidak mengerti apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Tapi dengan Engkau datang kepada setiap kami, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini, Tuhan. Kami ada di tengah-tengah umat-Mu yang ada di Getasan ini. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Kami agungkan tetap Engkau, Tuhan, selama-lamanya. Selama kami masih ada di bumi ini, selama Engkau masih mengizinkan kami ada, apapun persoalan kami, setiap kami akan mengatakan bahwa Engkau Yesus Tuhan satu-satunya bagi hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. We worship You, Lord Jesus. We worship You, Lord. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari Bapak Ibu katakan bagi Yesus. Angkat hati kita, angkat suara kita. Bagi Dia, angkat tanganmu bagi Dia.
Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini. Kami tahu Engkau Allah yang sempurna. Kasih-Mu sempurna bagi setiap. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus. Setiap kami yang ada di ruangan, biar kami duduk di hadapan-Mu dengan tenang. Kami boleh mendengarkan suara pengurapan-Mu turun atas setiap kami pagi ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya nggak tahu saya nangis. Kemarin istri saya waktu pulang dari habis dari Pak, kami antar pabrik. Saya bilang, Tres, kita nggak mau melayani lagi. Nggak mau datang-datang lagi. Ya tentu setiap kita punya persoalan, betul ya? Ada yang nggak punya persoalan? Nggak boleh ribut. Ya, duduk. Duduk ya. Jadi pasti kita punya persoalan semua, Bapak Ibu. Saya udah 23 tahun melayani di sini. Ini istri saya. Kayak saya nggak mau melayani lagi ya. Melayani itu bukan berarti ngacita Tuhan ya dalam saya. Tapi nggak bagus juga kalau nggak melayani. Katanya cinta Tuhan tapi nggak mau melayani Tuhan. Itu kan nggak bagus. Tapi ini dengan lagu itu. Pujian tadi saya nggak kuat di sini. Tuhan ingat. Nah itulah Roh Kudus bagi setiap kita. Amin saudaraku. Roh Kudus itu luar biasa bagi kehidupan kita. Dia selalu karena kita udah mengenal Yesus, saudara. Saya nggak kuat, tapi puji Tuhan, Roh Kudus baik, amin. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, hari ini, besok hari Natal tanggal 25 dirayakan oleh seluruh dunia. Yesus telah datang ke dunia. Ya bukan tanggal 25-nya, nggak tahu tanggal berapa Tuhan Yesus datang. Tapi ini supaya kita satu semua. Makanya dia bikin tanggal 25 seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia. Berarti dunia mengakui bahwa ada satu pribadi yang pernah datang di bumi ini untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada dia. Nah itu dia intinya. Haleluya. Amin. Ayo suka cita Tuhan di dalam Tuhan. Walaupun ada, nggak mungkin ada. Saya sangat menyadari. Dan Tuhan juga ingatkan saya pagi ini lagi. Setiap kita sampai kita mati, ingat ini. Sampai kita dipanggil Tuhan, ada saja hal-hal yang membuat kita itu kenapa ya begini? Tapi saya ingatkan pagi ini kepada setiap kita. Mari kita tetap berkata bahwa Yesus itu adalah penolong saya. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan baca sedikit firman Tuhan nanti. Ibu Gembala, terima kasih karena saya diterima terus untuk bisa melayani di tempat ini, Ibu Gembala. Bapak Gembala, terima kasih ya. Tuhan memberkati. Nah, saya dah lama firman Tuhan. Ya paling 35 menit nanti ada teman saya, dia akan bersaksi sebentar. Tapi sebelum itu, saya ingin memberikan satu firman Tuhan kepada kita pagi hari. Besok Natal di tempat ini. Saya nggak bicara secara mendetail tentang Natal. Itu dan setiap hari, hampir tiap hari kita mendengar tentang Natal. Tapi hari ini ada dua pribadi yang saya lihat di Alkitab. Dia menantikan janji Tuhan bagi seluruh dunia. Nah ada dua pribadi. Nah setiap kita hari ini, saya percaya kita menantikan Yesus kita bertemu muka dengan muka. Bapak Ibu sekalian, betul kan? Hah? Betul kan? Bapak Ibu sekalian, ayo angkat tanganmu. Bapak Ibu yang di belakang, datang ke gereja, udah terima Yesus, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah yang membedakan kita dengan semua. Kalau enggak, saya nggak mau terima Yesus.
itulah yang membedakan. Nah, kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan harus kita tahu yang mana yang beda kita, supaya iman kita boleh bertahan dan maju terus, bertumbuh terus. Haleluya. Nah, dua pribadi ini tadi baru saya dapat itu, yaitu Simeon dan Hana. Nanti baca di rumah. Ya, ini luar biasa. Simeon dan Hana. Ini merepresentasikan bagi kita hari ini, dia ini dengan kita hari ini, saudara. Simeon di dalam Lukas, nanti baca Lukas 2 ayat 25 sampai 32 itu tentang Simeon. Lukas 2 ayat 38 tentang Hana. Mereka menantikan juru selamat bagi Israel pada waktu itu. Nah, saudaraku, waktu Yesus datang, saya pasti, kalau coba saya baca sedikit Lukas 2 ya. Ayat 25. Ini Simeon dikatakan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, sama dengan kita hari ini. Dia umat yang percaya bahwa Yesus itu akan datang di umat Israel. Dia menanti-nantikan janji yang sudah dinubuatkan Yesaya ribuan tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Simeon dikatakan di sini, ia seorang yang benar dan saleh, sama dengan kita. Kita orang benar. Amin. Amin. Amin dong. Amin. Harus kamu katakan ya benar. So hari-hari ini kita lihat banyak orang benar. Kalau enggak, kita nggak yakini kebenaran. Kenapa kita benar? Bukan karena kita. Kata kita. Kita nggak bisa benar kalau diri kita sendiri, nggak bisa. Tapi karena Yesus, ada banyak ayat. Dia membenarkan kita. Amin. Dia hanya Yesus. Nah, ketika kita melekat dengan Yesus, Simeon juga dia melekat kepada Tuhan. Dia menantikan janji itu, saudara. Dikatakan Simeon orang benar dan saleh di hadapan Tuhan. Kita nggak menjadi otomatis menjadi benar. Kita terus akan diproses Tuhan sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, baca Alkitab. Ya. Ya, bisa baca Alkitab, baca Alkitab itu luar biasa. Betul-betul luar biasa. Ya, kalau pendeta di mimbar paling banyak dia 40 menit. Kadang-kadang juga pendeta ada yang dia katakan salah, betul ya? Benar. Ya, saya sih ngomong apa adanya kayak Jokowi. Saya suka Jokowi. Suka karena kata-katanya. Saya ngomong apa adanya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar ngomong apa adanya. Kadang-kadang pendeta ada salah, so. Tapi Alkitab nggak pernah salah. Amin. Oleh sebab itu baca dia. Nah, Simeon orang yang menantikan, dan ayat terakhir dia bilang dia ketemu waktu Yesus datang, dia ketemu dengan Yesus langsung muka dengan muka. Nah, saya nggak perpanjang. Hana juga, saudara. Hana, kita baca ayat 36. Ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana seorang nabi juga. Jadi perempuan ada nabi juga. Ya, bukan semua, bukan hanya laki-laki yang ada nabi. Tapi jangan nabi-nabi terus ya asal-asal ngomong. Ya, karena hari-hari ini nabi-nabi palsu banyak. Yang palsu banyak. Jadi nabi asal ngomong dia supaya dia hebat itu, padahal apa yang dia katakan hati-hati gitu. Karena 1 Yohanes, kalau baca 1 Yohanes, hari-hari terakhir ini banyak nabi palsu itu dari kita, saudara. Bukan dari yang lain, dari kita. Saya senang dengan Ibu Gembala. Saya juga hatinya sama. Kalau ada yang salah, jangan kita respon dia, saudara.
kita harus memposisikan kita sebagai anak Tuhan. Kalau enggak, apa bedanya kita dengan dia kemarin kesaksian kepada kami. Dia menghadapi seseorang. Ada jemaat menghadapi seseorang. Nah, ketika kita menghadapi seseorang sama dengan orang dunia, nggak ada bedanya. Betul ya, betul baik. Nggak ada bedanya. Di mana perbedaan kita dengan orang dunia? Ya dong. Yang hari-hari ini firman Tuhan harus ditegaskan. Bukan saya juga paling benar, saya belajar terus. Tapi saya bersyukur Tuhan terus membuat hati saya jadi benar. Sekali lagi saya bilang bukan karena kekuatan. Amin saudara. Hana, dia bilang kalau baca seterusnya, dia 83 tahun umurnya saudara. 85 ya? 84. Dia menantikan. Kenapa saudara? Saya percaya pada waktu itu di Israel itu saudaraku, ya sama dengan kita hari ini saudara. Sama kondisinya kalau baca Alkitab. Tapi ada orang yang karena nubuatan ini, nubuatan yang sudah disampaikan ribuan tahun yang lalu. Memang Israel itu pusat saudara. Kemarin ada saya tonton YouTube. Pusat kehidupan dunia ini memang ada di sini. Dia kasih sejarahnya pertama, oh begitu. Jadi tujuannya Tuhan saudara. Akhirnya ke Tuhan Yesus. Nah hari ini saya percaya dalam momen Natal ini, Yesus tidak hanya mati 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian. Dia akan segera datang. Itu harus kita nantikan dulu. Amin saudaraku. Amin. Karena itulah intinya menurut saya. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu sekalian. Nah, setiap kita sudah mendapatkan tiket, betul ya? Tiket untuk kehidupan kekal. Yohanes 6 ayat 36. Karena begitu besar. Itu tiket. Berarti kita belum sampai. Kalau tiket, betul ya? Untuk mendapatkan kehidupan kekal itu kita sudah dapat tiket, tapi belum masuk ke tempatnya, saudara. Betul ya? Kalau dapat kita tiket, kalau begitu kita nonton, ya betul ya? Atau kemana ada tiket? Atau sekarang apa namanya itu lagi tempel atau apa? Zaman sekarang nggak tahu. Tapi sebelum dia masuk ke situ, belum sah bagi dia. Untuk melihat sesuatu belum sah. Karena masih di sini. Karena kehidupan kekristenan kita punya semua. Ada nggak percaya Tuhan Yesus di sini? Nggak mungkin nggak ada. Pasti udah percaya, amin. Amin ya. Jangan lepaskan kepercayaan. Jangan. Mau apapun saudara, emang berat sih. Berat saudara. Mungkin Pak Pendeta gampang sih ngomong di depan. Emang kita mau ngomong apa? Gitu. Memang itu yang dikatakan. Tapi dalam menjalankannya nggak ada yang gampang saudara. Tadi saya hampir itu tapi Roh Kudus baik, amin saudaraku. Kalau hatimu baik, dia ingatkan kamu. Roh Kudus itu lembut. Tuhan itu tidak mengintimidasi kita saudara. Kalau ada pendeta mengintimidasi Anda tentang Tuhan, itu pendeta konyol. Ini Pak Firman, kalau kota kok begini ya? Kalau enggak, tambah banyak pendeta-pendeta konyol menyesatkan umat yang sudah baik, saudara. Makanya harus ditegur mereka, saudara. Kita agama Kristen bagus banget. Apa namanya? Kita bisa saling apa namanya? Saling memberikan satu pandangan. Kalau tempat lain kan nggak bisa, saudara. Kalau Anda sudah menjadi pemuka agama, jangan coba-coba berdebat dengan dia karena dia wakil Allah. Di dalam kekristenan nggak begitu, saudara. Semua kita, kata 1 Petrus 2 ayat 9. Coba kita baca 1 Petrus 2 ayat 9 ke belakang.
Tuhan. Ayo, udah. Tuh. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Setiap kita bangsa Indonesia yang sudah percaya Yesus, kita dipilih oleh Tuhan. Amerika, bangsa Amerika, makanya firman Tuhan, kamulah bangsa secara dunia. Oh, ini luar biasa firman Tuhan. Ya, karena Roh Kudus yang memberikan itu kepada para hamba-hamba itu. Imamat dan kerajaan, jadi kita ini semua imam. Hebat ya, kekristenan. Unik, tapi hebat. Semua yang terima Yesus, kamu imam, saudara. Bangga dengan bangga dong kita. Tapi bangga kita harus benar-benar mempergunakannya dengan benar. Firman Tuhan dia katakan, imamat bangsa yang kudus. Kita kudus di hadapan Tuhan. Kenapa? Tuhan yang menguduskan setiap kita, saudara. Sekali lagi saya bilang bukan karena kita. Efesus berkata, di dalam Efesus saya baca satu firman Tuhan di dalam Efesus dikatakan begini. Efesus 2 ayat 10. Kamu dahulu sudah mati. Kalau sudah mati nggak bisa apa-apa. Efesus ini, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Efesus, hari ini Rasul Paulus berkata kepada kita, jemaat di Getasa, kamu dahulu mati. Kalau mati nggak bisa apa-apa, saudara. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi kita mati. Setiap manusia punya dosa. Nggak ada yang nggak punya dosa. Alkitab berkata di dalam Roma dia bilang, semua manusia telah berbuat dosa. Ada nggak yang belum berdosa? Nah, supaya dosa kamu itu tidak ada dalam diri kamu, satu-satunya jalan kau harus percaya Yesus. Hanya di dalam. Amin. Kisah Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini kata Tuhan. Tidak ada satu nama yang lain pun untuk kita datang di sorga. Apa namanya itu bagi kita? Kalau tidak melalui Yesus Kristus. Amin. Gak ada satupun manusia yang bisa mengatakan itu. Hanya Tuhan Yesus kuasa. Hanya dia satu-satunya yang mengatakan itu. Presiden Cina Xi Jinping gak bisa ngomong itu. Satu-satunya saya yang bisa. Oh, kalau kamu ke surga harus si Putin, Presiden Moskow, Presiden Jokowi juga di Indonesia nggak bisa dia katakan gitu, loh. Tapi ada satu pribadi yang mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, dia katakan dosa-dosa karena kamu hidup di dalamnya dulu, kata Efesus. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati. Tetapi Allah yang kaya dan rahmat, kasih. Oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Inilah kebanggaan, inilah sukacita yang terbesar. Saudaraku, boleh kita diberkati oleh Tuhan. Tapi gembala tadi dia berkati. Saudara semua kita juga pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin. Waktunya aja, timingnya aja. Pasti kita punya waktu masing-masing. Tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, amin. Amin. Terus arahkan. Dari hari ke sehari, dari sehari ke sehari, kita harus merubah hidup kita, saudara. Kata firman Tuhan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini lagi. Haleluya. Ada Ibu Lili akan bersaksi bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana dia ini dari agama seberang, saudara. Tapi dia mengalami mujizat yang luar biasa. Waktu saya udah 3 tahun ketemu ibu ini dengan Pak Fred. Pertama saya ketemu dengan dia di satu tempat. Dia bersaksi di depan. Wah, lain
daripada yang lain saudara kesaksian. Walaupun semua kesaksian kita itu Tuhan yang berikan. Amin saudaraku. Nah, kita dengar dari Ibu Livi kesaksiannya bagaimana Tuhan menolong dia dan bagaimana dia percaya kepada Tuhan Yesus. Silakan Ibu Livi. Haleluya. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik. Terima kasih saya dikasih kesempatan di sini untuk bersaksi bagaimana Tuhan Yesus menculik kali ya. Menculik ya Pak ya. Bagaimana saya dari agama seberang menjadi orang yang percaya Tuhan Yesus itu tidak gampang. Saya dari kecil itu hidup dengan agama yang Muslim. Dan saya lebih percaya itu daripada agama orang tua saya itu seperti ada yang Buddha. Ibu saya Buddha, ayah saya juga ateis, dia tidak memiliki agama. Pada saat itu saya sangat percaya dengan agama yang saya yakini dulu. Dan saya tidak mengenal Kristus. Dan belum ada keluarga saya yang mengenal Kristus, adanya Buddha sama Muslim gitu. Suatu hari pada umur saya 24 tahun, saya sudah menikah dan punya anak 2. Itu saya terkena penyakit kanker di bagian optikal belakang kepala saya. Pertamanya itu ada adik saya tuh sekolah di sekolah Kristen ya, Bakti Yuwana. Nah saya itu sekolah di sekolah negeri yang notabene semuanya Muslim. Dan saya ikut mungkin dari pergaulan juga. Pada suatu saat saya berumur 24 tahun itu saya suruh adik saya antar ke gereja. Boleh nggak Ci? Antar yuk kita ke gereja gitu kan. Oh boleh lah, tapi saya nggak mau masuk karena saya nggak suka. Saya nggak suka Nabi Isa itu dikatakan sebagai Tuhan, gitu ya Pak. Nah, saya tunggu tuh di parkiran. Itu lama sekali itu pas Natalan itu, acaranya Natalan di ruang outdoor gitu ya, terbuka. Pada suatu itu saya lama sekali, saya benci banget, saya nungguin, saya benci banget di mobil sampai saya klakson gitu. Ya adik-adik saya kok belum keluar ya, Natalan apaan sih seperti ini? Dalam hati saya jahat tuh, hati saya menggerutu tuh, apaan sih Yesus gini, pas saya marah-marah. Tapi tahu nggak saudara-saudara, pada saat saya pulang itu saya muntah. Satu kali saya muntah. Udah saya, oh mungkin masuk angin. Kita obatin udah. Muntah lagi. Bisa satu malam itu ketika saya muja Tuhan Yesus, saya muntahnya banyak sekali. Sampai sudah kuning gitu keluarnya. Kuning. Nah besokannya coba kita ke dokter. Orang tua saya bawa saya ke dokter. Saya di MRI, ternyata saya ada kiste, masa secepat itu gitu loh. Kok saya bisa begini ya? Dalam 1 bulan, karena orang tua saya itu muda, dia bawalah saya ke dukun. Sampai Semarang juga mungkin ada yang tahu Pak Budi Santoso di sini yang bisa buka otak secara roh gitu dan bisa keluar segala macam. Ada paku lah, ada rambut yang keluar. Saya juga bingung ya, maksudnya keluarga kami memang percaya dengan hal-hal yang gaib gitu. Nah setelah ke Semarang, kita semuanya tuh di Jawa, udah nggak sembuh juga tuh Bapak Ibu. Terus kami berangkatlah ke China, ke Guangzhou pada waktu itu. Profesor dokter di sana ada 4 yang menangani saya. Saya semakin parah tuh, semakin parah, dan mata saya tuh sudah mulai kabur. Kaki saya juga udah nggak ada tenaga, waktu itu saya cuma 36 kilo kalau nggak salah. Nah sudah kita ke China, di China bilang ini harus dioperasi, tapi dioperasi pun resikonya tinggi, bisa cacat gitu karena di tengah-tengah persis, di tengah-tengah otak. Udah gitu kami pulang lagi ke Indo. Nah terus saya juga berobat lagi di Indo, tapi bukan berobat yang benar saudara-saudara. Kami ke orang-orang pintar, karena kami orang bodoh ya. Kalau kita mau ke orang pintar, berarti kita orang bodoh gitu. Nah pada saat itu kita udah tuh semuanya dukun-dukun kita datengin tuh. Ada yang keluar paku segala macam, rambut gitu. Tapi saya nggak sembuh, tapi saya semakin parah pada saat itu. Udah semakin parah sampai saya berobat di Probolinggo. Di Probolinggo kita
pakai ramu-ramuan gitu, tidak sembuh juga. Dan saudara-saudara yang tahu bahwa ibu saya juga Sinsek di Jakarta Barat, dia khusus pengobatan kanker dan tumor. Nah, ibu saya itu pengobatan Sinsek, dan itu mungkin di Jakarta orang banyak yang tahu kali ya sama ibu saya gitu. Tapi dia tidak bisa nyembuhin saya. Terus saya balik lagi ke China, lebih parah lagi, udah nggak bisa apa-apa, kalau bergerak sedikit pun muntah gitu, makan pun pakai selang waktu itu di hidung. Nah, saya pulang lagi, terus dokter di Cina bilang gini, udah lebih baik kumpul-kumpul aja keluarga di rumah gitu. Nah, saya berpikir, tapi saya masih bisa loh berpikir, maksudnya kalau kumpul-kumpul di rumah juga kita juga kayak udah nggak ada harapan gitu kan. Saya tahu mungkin nyawa saya itu udah di ujung tanduk, saya akan mati gitu kan. Nah, setelah itu kami pulang, ada kenalan orang tua saya namanya Pak Yausin, dia di Probolinggo. Saya diajaklah ke sana, dia tabib juga. Kita dikasih makan bodokan, ada kecoa lah, ada kelabang, udah segala macam. Semuanya kita makan, sampai cicak pun kita makan loh. Ada kali 500 ekor kita makan cicak untuk menyembuhkan itu. Nah, itu gak sembuh juga, saudara. Semakin parah saya. Saya di tiap harinya sudah bisa makan, karena kan harus seperti ayam gitu di jus gitu kan. Juga ada pembantu yang ngurus saya waktu itu di Probolinggo ya. Nah, saat itu pada malam-malam sekitar jam 2 gitu, ada yang bilang sama saya, Lili gitu. Terus saya bangun saat itu. Saya bangun, tiba-tiba satu ruangan itu kayak bergetar gitu, kayak gempa gitu. Terus saya bangun, tiba-tiba nggak tahu gimana saya bisa berlutut di dekat ranjang, dan saya melihat ada seseorang yang disalib dan ininya penuh darah. Dia bilang begini, kau telah kupilih dari sekian domba yang sesat. Saat itu pada waktu itu nggak ada orang yang kasih tahu ibu waktu ada itu. nggak ada, tapi saya tahu dia Nabi Isa. Oh, karena udah pernah dengar. Iya, saya bilang ini Nabi Isa. Itu saat itu saya punya hati hancur. Maksudnya saya nggak tahu, saya seperti debu, saya nggak berharga di mata dia. Saya nangis, saya gemeter bener. Saya seperti vibrator aja gitu, getar terus sampai keluar air mata. Saat itu saya bilang, kalau engkau Nabi Isa, engkau bisa menyembuhkan hamba, saya mau ikut Nabi Isa, yaitu Yesus Kristus. Di situ saya, bukannya 1-2 tahun saya mengalami perubahan-perbaikan, tapi saat itu juga saya bisa melihat, saya bisa berjalan dalam nama Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai hari ini saya ada di sini semuanya karena kemurahan Tuhan. Saat ini boleh saya berdoa buat bapak-bapak ibu di sini, supaya apa yang saya alami, yang Tuhan sembuhkan bagi saya akan menyembuhkan bapak dan ibu juga di sini. Kita berdoa dulu. Bapa kami dalam sorga, Allahku yang kupercayai, saat ini hamba berdoa Bapa untuk jemaat di sini Bapa. Engkau tahu Bapa bahwa jemaat di sini Tuhan adalah anak-anak-Mu yang setia kepada Engkau. Tuhan, lihat tangan-tangan mereka yang berdoa, Tuhan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan, juga yang sakit Kau sembuhkan, seperti Engkau menyembuhkan hamba-Mu Tuhan. Dengan sakit penyakit kanker kami disembuhkan saat ini juga Tuhan. Untuk jemaat di sini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus mengalir menyembuhkan Tuhan. Siapapun yang sakit di sini Tuhan, juga Engkau menghiburkan, Engkau memberkati jemaat di sini berlimpah-limpah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus selalu menyertai mereka di dalam kehidupan mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kupercayai. Haleluya, amin. Terima kasih. Kita usah ragu lagi tentang Tuhan ya, amin. Bahwa Tuhan tetap punya mujizat bagi setiap kita. Kita nggak tahu kapannya, tapi mari kita tetap. Saya percaya, saya belum pernah ada yang nggak saya dengar tadi, tapi saya percaya ada waktunya, ada prosesnya, nggak langsung Tuhan sembuhkan ibu ini dari saya. Nah kita juga apapun saudara, nggak ada yang instan itu, nggak ada instan itu nggak ada. Nah kita harus masuk di dalam keinstanan itu supaya Tuhan culik kita terus-menerus. Bagus tuh kata-kata, menculik, Tuhan akan culik kita. Tapi kalau kita hari ini percaya, ini nggak mungkin.
Nah, di situ lemahnya kekristenan kita. Di situ membuat kita, benar nggak Yesus yang orang katakan itu banyak melakukan mujizat? Nah, hari ini saya percaya setiap kita, amin saudaraku, setiap kita pasti sudah mengalami itu. Mungkin hari-hari ini ada yang kita rindukan, ada yang kita inginkan kepada Tuhan. Buat hatimu, Dia itu Bapa, saudara. Itulah Tuhan kita. Engkau bisa menyebutnya Dia Bapa, sahabat. Amin. Dia sahabat kita. Nggak ada di tempat yang lain bisa kamu katakan Tuhan Bapamu. Nah, kalau Bapa dengan anak bagaimana? Nggak ada cara kita dengan Tuhan. Nah, kalau ada pendeta-pendeta yang intimidasi kita, karena hari ini banyak. Nah, saya ingatkan jemaat yang ada di Getasan, seberapa kita ada, Tuhan nggak lihat kita banyak atau enggak. Ya kalau Tuhan kirimkan banyak, mari kita sama-sama di sini, saudara. Ini saya terus menerus mengatakan kepada jemaat di sini. Karena saya sudah dari dulu ada di sini. Mari kita sama-sama. Nggak ada yang Superman. Nggak ada yang Superman di sini. Amin. Nah, tanamkan itu dalam hati kita. Kalau enggak kita tanamkan dalam hati kita, makanya timbul apa? Kesombongan. Saya yang paling hebat. Buat itu sekarang. Menjelang kita diangkat Tuhan di awan-awan. Amin saudara. Hana dan Samuel menunggu tadi. Mujizat masih ada. Tadi Ibu Cenjel, Ibu Lili katakan, mujizat itu ada. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, saudara-saudara yang ada di tempat ini, mari terus lekatkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Tingkatkan terus kepercayaan kita. Memang perlu waktu, saudara. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Baca Alkitab supaya Roh Kudus kasih pengertian kepada kita. Kalau kita baca terus menerus, kadang-kadang kalau kita baca Alkitab itu, kita baca hari ini, kita nggak dapat apa-apa, saudara. Kadang-kadang pengertian yang kita sampaikan ke orang bisa salah, ya nggak apa-apa, saudara. Makanya kita kalau nggak ada Superman, super team, harus saling mengingatkan, itu yang paling baik. Jadi disitulah pertumbuhan kita kepada Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Amin. Amin. Apalagi bisa juga pilih. Terakhir, ini hati-hati. Hati-hati kata Pak Jokowi. Kita sebagai anak-anak Tuhan hati-hati. Saudaraku, saya dan saudara dibeli dengan harga lunas. Yesus telah membeli kita, saudara. Lunas Dia bayar. Tentang dosa kita nggak punya utang. Nggak punya utang kita tentang dosa. Jadi nggak usah ragu-ragu kepada Tuhan. Oleh sebab itu hati-hati, saudara. Nggak punya utang kita tentang Tuhan. Karena Yesus mati di kayu salib. Ya, kalau kita kan masih utang salah ini ya. Itu ya. Kalau kita di bumi utang. Abi dosa kita nggak punya utang kita karena Yesus. Nah itu karena kepercayaan kita, saudara. Oleh sebab itu percaya itu aja yang dikatakan oleh kita. Percaya, hanya percaya. Pak Musa lunas ya Pak Musa. Amin Pak Musa ya. Luar biasa Musa. Aduh Tuhan Yesus. Nah ada 3 hal sebelum saya akhiri.
3 hal yang ditawarkan kepada Yesus juga waktu dia ada di bumi. Nah, hari ini ditawarkan kita kepada semua orang. Matius 4, baca di rumah lagi. Matius 4, 1-11. Ada 3 hal yang ditawarkan kepada Yesus. Dan hari ini, itu bukan hari ini ya. Sejak Tuhan Yesus ada di bumi, itu terus yang ditawarkan. Dan sampai hari ini. Sehingga orang berantem terus. Saling siku-siku. Ada pertama adalah harta. Kalau Anda baca nanti di 3b, dikatakan batu, dikatakan kepada Tuhan Yesus, batu jadikanlah roti. Tuhan Yesus bisa nggak menjadikan? Bisa banget pada waktu itu, saudara. Bisa kan? Aduh, saya lagi semangat khotbah ini. Bisa nggak? Bisa. Tuhan Yesus, ya ibu buta-buta bisa ya? Karena ibu buta-buta ini itu ibu pendeta ini. Bisa nggak? Bisa banget ya? Bisa. Tuhan Yesus waktu tawarkan batu jadi roti. Bisa. Karena dia Tuhan. Sebentar ya, 10 menit lagi ya, boleh ya? Boleh ya, 10 menit ya? Batu jadi roti. Bisa. Karena dia Tuhan. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Waktu ada di dunia ini, dia manusia juga. Jadi dia merasakan apa yang kita rasakan. Itu yang ditawarkan kepada dia. Oleh siapa? Iblis ya? Iya. Jadi di sekitar kita ada terus iblis. Tapi kalau kita jadi anak Tuhan, dia nggak berani. Bukan nggak berani, tetap dia. Kedua, ini harta ini dia. Jadi Bapak Ibu kalau banyak uang, amin, amin, kayak ibu gembala ini. Saya bilang pada saya kalau saya banyak uang kan, kita bangun. Karena firman Tuhan di Galatia 6:10, berbuat baiklah bagi semua orang. Tapi kepada, dikatakan, terutama kepada saudara-saudara seiman. Hah? Oh iya pasti. Iya. Doa kepada Tuhan supaya berkati kita, amin. Harta kita nggak apa-apa. Tapi kalau belum kasih Tuhan bukan berarti belum. Tapi doa. Bukan hanya doa, kita bekerja. Betul ya? Kita nggak tahu rezeki. Tapi jangan ada pengajaran doa saja. Nggak boleh begitu. Dulu pengajaran dulu ini ya. Ini Pak Freta. Ini pegang ini mobil. Nanti nggak punya ya. Sekarang nggak boleh itu lagi, nggak boleh begitu lagi ya. Ya kita kerja, kita doa sama Tuhan, kita apa namanya kita buat harta kita manage harta kita, bukan buat kita lagi saudara semuanya. Amin. Tuhan jangan punya kamu terus ya. Saya bilang kalau banyak uang, ini dia Kamboja kerja dia. Ya kalau banyak uang kasih buat Tuhan Yesus. Ya, ya itu ya. Jadi harta bahaya harta. Berantem. Kami, istri saya harta bisa berantem, bisa tipu menipu. Ya, makanya kita hati-hati. Betul ya? Kedua, apa? Harta. Jadi diam ya. Sebentar lagi 10 menit. Ini bahaya, ini betul-betul bahaya. Bukan hanya di desa, di kota, betul ya? Di rumah tangga, di mana-mana ini bahaya sekali. Dan ini ditawarkan kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini yang terjadi, saudara. Nah kalau kita nggak kuat, nggak sungguh-sungguh, nggak mengerti benar tentang Tuhan, ya kita masuk ke situ. Dan apa yang terjadi? Ya kehidupan kekristenan kita udah
Nah, sama kita lagi dengan dunia. Kalau sama dengan dunia, kamu usah percaya Tuhan Yesus. Gak usah. Ya iyalah, benar gak? Dikatakan Abang Ben, ke atas gunung yang tinggi. Jadi Tuhan, ayo ke atas gunung. Jadi tanpa proses. Yang tadi instan. Tuhan Yesus nggak mau begitu. Yang instan itu bahaya. Kalau kaya umpamanya orang tua saya kaya sih nggak apa-apa ya. Betul ya, ada uang begitu ya. Tapi yang instan yang bahaya. Ada yang pegawai negeri di sini? Jangan korupsi. Ada? Nggak ada, belum ya? Tapi kalau jadi pegawai negeri jangan korupsi ya. Pak Musa jangan korupsi uang ya, rakyat ya. Ya. Amin. Iya Raul ya, kalau kamu kerja jangan korupsi Raul. Ya, Tuhan Yesus marah itu. Dia nggak suka dengan itu. Amin. Amin. Ketiga terakhir, otoriter. Dikatakan di hubungan baik Allah. Apa itu otoriter tadi saya sebut? Kesombongan. Kita sudah angkuh, sudah sombong, kita akan meremehkan semua orang. Benar ya, Ibu Tina ya Oma Tina. Kalau kita udah sombong, udah angkuh, udah pasti kita akan meremehkan orang. Tapi saya percaya nggak ada yang angkuh di sini, nggak ada yang sombong. Amin. Amin. Buang itu di dalam kekristenan kita. Kalau enggak, kita nggak akan menjadi bertumbuh dengan baik. Saya pikir itu yang hati-hati. Sekali lagi, hati-hati harta. Apapun jabatan kita, apapun fungsi kita dimanapun kita berada, mau kita di rumah tangga, dimanapun, hati-hati. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Ayo yang main musik. Ola basyakalarusyan. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Oh labasya. Mari Bapak semua kita menundukkan diri kita minta Tuhan supaya Tuhan tetap memimpin kita, menolong kita dalam segala hal. Katakan kepada Dia bahwa memang hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Oh we worship you Lord Jesus. Thank you. Mari bersyukur kepada Tuhan. Dalam momen Natal ini semua bumi memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Bersyukurlah kepada Dia. Karena kasih-Nya yang besar Dia curahkan bagi kita pada pagi ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Oh, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi Kau Allah yang besar. Kau Allah yang kuasa. Ajaib dan mulia.
Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadir tengah-tengah kami. Ini yang terakhir Tuhan, berapa hari lagi Tuhan kita lewati 2023. Kita berterima kasih Tuhan apa yang Kau lakukan buat tahun ini Tuhan. Kasih kita kekuatan Tuhan. Anak-anak ini di sini Tuhan, 2024 lebih dari apa juga pun mereka selalu mengandalkan Kau Tuhan. Engkau satu-satunya yang ada, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, firman ya Tuhan menguatkan kita, kekuatan dari Engkau kita butuhkan Tuhan. Tanpa Engkau kita tidak sanggup, tanpa Engkau kita tidak bisa Tuhan. Tapi kasih kita Tuhan juga dari firman-Mu, dan kita bisa lakukan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan bila kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Kak Wilda untuk berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan yang telah kami terima Tuhan. Kami mempersembahkan, berkati persembahan kami ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum sempat memberi Tuhan. Berkati setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Apa yang kami kerjakan Tuhan Kau buat berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Melihat pengumuman, bisa tolong ditampilkan.
Hari Senin 25 Desember 2023 ibadah Natal jam 4 sore. Iya. Petugas pelayanan untuk WL Ibu Lestari, singer Ibu Christine, Ibu Juwarni dan Kak Ebi. Pembawa acara Ibu Nanti. Pemain musik untuk keyboard Kak Tata, bass Kak Adit, drum Kak Aga, dan gitar Kak Wahyu. Tamborin Kak Linca dan Kak Grenis. Penerima tamu Ibu Gundari, Ibu Karmina, dan Ibu Kristina. Pelayanan LCD Kak Wilda. Keamanan atau parkir Bapak Musa, Kak Paulus, dan Bapak Slamet. Asyarnya Kak Rizky dan Kak Rainer. Untuk hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu 31 Desember 2023 ibadah akhir tahun jam 9 malam. Petugas minggu untuk WL Kak Rahul, singer Kak Wilda, Kak Wahyu dan Kak Tata. Pemain musik grup Elsa Dehom. Petugas LCD Kak Rian. Pembawa acara Kak Ebi. Baik, sudah. Mungkin ada tambahan pengumuman dari Ibu Gembala. Shalom. Jangan lupa malam tahun baru Kak Wahyu itu lupa itu tukeran kado ya. Paling kecil 20.000, paling besar 500.000. Bercanda ya, masih bingung lagi. Jangan lupa dibungkusnya pakai kertas koran boleh, ya. Paling enak kertas koran. Kalau nggak punya kertas koran, minta Oma Angel antar, ya. Siap Aga? Siap? Oh siap. Terus Natalan, oh ya, apa lagi ya? Hah? Oh sebentar lagi nih. Yang siapa yang anak-anak sekolah minggu angkat tangan? Itu yang di belakang sekolah minggu itu besar sekali ya orangnya. Waktu itu bayi ajaib itu. Kalau yang youth angkat tangan. Saya bangga punya Tuhan saya, Tuhan Yesus. Karena apa? Lihat cucu-cucu saya sudah besar begini. Dulu kecil masih ingus-ingus ya. Sekarang dia sudah gadis. Tuhan sungguh baik ya, sungguh luar biasa. Jadi youth sama sekolah minggu sebentar selesai gereja akan merayakan hari apa ya? Kok suaranya kecil banget kayak lapar? Hari apa ya? Natal. Oh, hari Natal. Jangan itu saya serahkan koordinator dan yang lainnya untuk merayakan Natal. Jadi Oma diundang nggak ya? Aduh pelan amat, nggak ada yang jawab. Oma diundang nggak ya? Sama Opa? Wah, itu nggak ada suaranya nih. Sekali lagi aku mau tanya, Oma diundang nggak ya sama Opa? Kalau gitu Oma datang. Kalau nggak diundang mana bisa datangnya? Intinya ditutup, close katanya. Ya, jangan lupa nanti anak-anak yuk dan sekolah minggu untuk Natalan sebentar lagi. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih saudara-saudara kami yang datang dari Jakarta. Nanti kalau lewat lagi Pinara
Pinara itu mampir, ya. Bahasa Jawanya pinara itu artinya mampir. Pinara ke GSCPDL Sadehong, ya. Silakan. Sebenarnya kasurnya udah disiapin. Karena tempatnya jelek ya, nggak enak ya. Ya, dan terima kasih atas kedatangannya. Nanti pulang biar Tuhan sertai. Rencana pulang bareng Firman atau tempat lain? Oh bareng. Oh ya. Nanti doanya nanti aja ya, Firman masih jauh ya. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Oke, terima kasih tambahan pengumuman dari Ibu Gembala. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Doa syafaat saya serahkan untuk Kak Rainer, dan doa berkat saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang layak dipuji dan layak disembah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas kasih setia-Mu. Kami dapat berkumpul di hari Minggu ini bukan karena kuat dan gagah perkasa kami, tetapi karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu. Engkau masih memampukan kami bisa berdiri di sini memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengar isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kerinduan hati-Mu bagi kami jemaat-jemaat di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami dengar tidak hanya tertanam dalam hati dan kami dan pikiran kami Tuhan, tetapi kami lakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Itu menjadi makanan bagi kami Tuhan, sehingga kami tidak bisa hidup tanpa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami panjatkan syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hadirat-Mu selalu berada di gereja ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu selalu berada di gereja ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dimanapun gereja, dimanapun hadirat-Mu berada Tuhan, di situ jiwa-jiwa akan tertarik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas 75 jiwa yang sudah Kau berikan ke gereja ini Tuhan. Kami percaya dengan iman, kami sepakat dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu telah terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu selalu berada di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami mau menarik jiwa-jiwa dari utara, barat, selatan. Biarlah jiwa-jiwa semakin datang ke gereja ini Tuhan. Dan di gereja ini menjadi pelita di tengah-tengah kegelapan Tuhan. Di gereja ini ada kemuliaan Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar gereja ini dapat melihat kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang dapat diberkati melalui gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami patahkan setiap kutuk kemiskinan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati sebab kami adalah anak-anak raja Tuhan. Kami percaya kami diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Berkat yang melimpah turun atas kami. Engkau memberkati anak-anak kami, anak-anak muda Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Generasi-generasi muda Engkau mempersiapkan mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengangkat anak-anak muda ini menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Engkau menyiapkan mereka menjadi seorang-seorang pemimpin Tuhan di depannya Tuhan. Persiapkan mereka Tuhan, anak-anak muda di tempat ini Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi berkat, menjadi pelita di tengah-tengah kegelapan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat juga Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat di sini semakin rindu dan haus dan lapar mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat di sini Tuhan semakin mengenal Engkau Tuhan, semakin mengenal Engkau Tuhan. Biarlah mereka mengalami Engkau Tuhan, bukan hanya sekedar tahu lewat firman Tuhan, bukan hanya sekedar tahu lewat membaca Tuhan, tetapi mereka benar-benar mengalami Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Dengan hamba berdoa juga Tuhan, bila ada yang sakit di saat ini Tuhan, dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang kudus, sucikan, sembuhkan dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi Salatiga Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan semakin datang. Engkau menarik mereka Tuhan, dan Engkau memberkati pekerja-pekerja Tuhan, sehingga banyak tuai-tuai yang dituai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi kota Salatiga Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu selalu berada di kota Salatiga Tuhan. Kami berdoa bagi tempat-tempat yang belum diberitakan Injil Tuhan. Biarlah Engkau mempersiapkan para penginjil-penginjil, para pekerja-pekerja, biar Injil sampai ke tempat-tempat itu Tuhan, dan sampai ke seluruh dunia Tuhan, dan sampai ke seluruh bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa khususnya juga bagi seluruh Pulau Jawa Tuhan, dan seluruh Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Lawatan terjadi di Indonesia Tuhan. Hujan pertobatan terjadi Tuhan.
Banyak jiwa-jiwa yang semakin mengenal Engkau Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang semakin datang lagi kembali kepada Engkau Tuhan. Engkau menarik jiwa-jiwa yang hilang itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau yang layak dipuji dan layak disembah. Aku panjatkan puji dan syukur kepadamu Tuhan. Baik susah hidup kami, senang hidup kami, Engkau tetap layak dipuji Tuhan. Ajarkan kami memiliki mulut seperti itu Tuhan, tetap mengucap syukur dalam setiap keadaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak dipuji dan layak disembah. Bapak yang baik, terima kasih. Bapak berkati Firman dan istrinya Grace dan anaknya Tuhan. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati kesehatannya Tuhan. Dimanapun dia berada menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, apapun rencananya, apapun yang dia cita-citakan Tuhan, Kau yang buka jalan, Kau beri yang terbaik yang daripada Engkau. Berkati Bapak saudara-saudara kami yang datang dari Jakarta. Bapak, terima kasih. Bapak, Kau tarik dia Bapak, Kau telah curi dia menjadi anakmu Bapak. Itu bukan suatu kebetulan, tapi itu rencana yang daripadamu Tuhan. Berkati Bapak mereka semua satu persatu Tuhan. Kesehatannya Bapak, keluarganya, baik juga anak-anaknya Tuhan, menjadi anak-anak generasi penerus yang luar biasa di dalam Kau. Bapak, kalau mereka juga berapa hari di sini dan dia akan pulang, sertai dia Tuhan, tutup bungkus mereka dengan darah suci-Mu dan pulang Bapak dengan selamat dan penuh sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Bapak, kalau pada pagi hari ini ada jemaat yang kurang sehat tubuhnya, Bapak, bilun-bilun-Mu telah menyembuhkan mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa. Seperti biasa kita akan untuk ini doa Bapa kami setiap kali. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran. Amin. Thank you Lord. Ajaib Tuhan. Amin. Kau ajaib Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Kau ajaib, Kau besar, Kau dahsyat. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari saudara-saudara jemaat sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua
sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.